adik-adik pelajar, selamat bertemu kembali dengan saya Bimbel Matematika Channel. Saya berharap adik-adik semuanya dalam keadaan sehat dan ceria selalu untuk menyaksikan video ini. Pertemuan kita kali ini adalah melanjutkan materi operasi pecahan sebelumnya. Dalam video ini akan dijelaskan secara lengkap dan tuntas materi khusus untuk merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya merubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa yang disertai dengan pembahasan soal-soal. Terima kasih buat adik-adik yang telah menonton video ini dan juga terima kasih buat yang telah subscribe channel ini. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya adik-adik agar saya lebih bersemangat lagi membuat video-video pembelajaran berikutnya. Baik adik-adik, langsung saja kita mulai pembelajarannya. Baik, materi kita kali ini adalah merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, di sini kita akan coba menyelesaikan 6 soal bagaimana cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, selanjutnya adalah sebaliknya, bagaimana merubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Dan untuk lebih memahami materi ini, kita akan coba selesaikan 8 soal bagaimana caranya mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Baik adik-adik, mari kita selesaikan semua soal-soal yang sudah tertera di depan tadi. Kita mulai dari soal yang pertama. Pecahan 2/5 sama dengan berapa dalam bentuk pecahan desimal? Nah, caranya adalah dengan cara pembagian bersusun ke bawah. Nah, pertama sekali kita tuliskan dulu garis pembaginya. Nah, kemudian kita letakkan pembilang dari pecahan tersebut di sebelah dalam yaitu angka 2 dan penyebutnya di sebelah luar angka 5. Nah, 2 bagi 5 tidak bisa. Nah, adik-adik bagaimana caranya? Angka 2 kita kali 10 sehingga menjadi 20. Tetapi harus diingat hasilnya juga harus dibagi 10, sehingga hasil pembagian harus diawali dengan angka 0, nah selanjutnya kita bagi 20 bagi 5 dapat 4, kemudian kita kalikan 4 kali 5, 20, kita letakkan di bawah angka 20, kemudian angka-angka ini dikurangkan, 20 kurang 20 sama dengan 0. Nah, kalau sudah 0 berarti proses pembagian berhenti karena sisanya sudah tidak ada lagi, jadi hasilnya bulat. Nah, jadi 2/5 dalam bentuk pecahan biasa, hasilnya dalam bentuk pecahan desimal adalah 0,4. Nah, baik, kita lanjutkan soal yang kedua. 3/4 sama dengan titik-titik dalam pecahan desimal. Nah, caranya bagaimana adik-adik? Mari kita kerjakan. Caranya masih sama, yaitu dengan pembagian bersusun ke bawah. Kita tuliskan garis pembaginya, kita letakkan pembilangnya di sebelah dalam, yaitu angka 3, dan penyebut pecahan di sebelah luar angka 4. 3 bagi 4 tidak bisa, angka 3 kita kali 10 menjadi 30. Karena angkanya ini kita kali 10, hasilnya kita bagi 10. Sehingga harus diawali dengan 0, nah selanjutnya 30 bagi 4, bilangan bulat terbesarnya hasilnya adalah 7, kemudian 7 kali 4, 28, nah ini kita kurangkan angkanya, 30 kurang 28 dapat 2, 2 bagi 4 tidak bisa, 2 kita kali 10 jadi 20, 20 bagi 4 dapat 5, 5 kali 4 dapat 20, kemudian kita kurangkan 20 kurang 20, sisanya 0. Proses pembagian berhenti karena sisanya sudah 0. Nah, jadi 3/4 pada pecahan biasa sama itu dengan 0,75 pada pecahan desimal. Soal nomor 3. 4/9 sama dengan berapa dalam pecahan desimal? Nah, caranya adik-adik masih sama seperti 2 soal sebelumnya. Caranya adalah pembagian bersusun ke bawah. Mari kita kerjakan.
Angka 4 kita letakkan di sebelah dalam pembaginya, sedangkan angka 9 di sebelah luar. 4 bagi 9 tidak bisa, angka 4 perlu kita kali 10, sehingga hasilnya menjadi 40. Nah, tetapi hasil baginya juga harus dibagi 10. Jadi, hasil bagi dia harus diawali dengan 0, nah, sekarang kita lanjutkan pembagiannya. 40 bagi 9, hasil bilangan bulat terbesarnya adalah 4. Nah, kemudian kita kalikan 4 kali 9 sama dengan 36, kita letakkan di bawah angka 40. Kemudian kita kurangkan 40 dengan 36, hasilnya adalah 4. 4 dibagi 9 tidak bisa, 4 kita kalikan 10 jadi 40. 40 bagi 9, hasil bilangan bulat terbesarnya adalah 4. Kemudian kita kalikan 4 kali 9 sama dengan 36. Kita letakkan 36 di bawah angka 40. Kemudian kita kurangkan. 40 kurang 36 hasilnya 4. 4 bagi 9 tidak bisa, 4 kita kali 10 jadi 40. 40 bagi 9, hasil bilangan bulat terbesarnya 4. Kemudian kita kalikan 4 dengan 9, hasilnya 36, kita letakkan di bawah angka 40. Kemudian kita kurangkan. 40 kurang 36, hasil pengurangannya 4. 4 dibagi 9 tidak bisa, 4 kita kali 10 jadi 40. 40 bagi 9, hasil bilangan bulat terbesarnya adalah 4. Kemudian kita lanjutkan dengan mengalihkan 4 dengan 9, hasilnya 36. Kita kurangkan 40 dan 36, hasilnya adalah 4. 4 bagi 9 tidak bisa, kita kalikan angka 4 dengan 10, jadinya 40. Nah, 40 bagi 9, nanti kita dapatkan angka 4. Nah, perhatikan adik-adik, 40 bagi 9, 40 bagi 9, 40 bagi 9, selalu berulang 40 bagi 9, 40 bagi 9. Artinya hasil bagi ini, angka 4-nya akan berulang secara terus-menerus sampai tidak terhingga. Nah, jadi untuk meringkas cara penulisan hasil pembagian seperti ini, kita buat seperti berikut. Nah, kita tuliskan 0,4, kemudian di atas angka 4 kita beri garis mendatar. Nah, artinya adik-adik, angka 4 ini akan berulang secara terus-menerus sampai tidak terhingga. Nah, jadi hasil pembagian 4/9 dalam pecahan biasa, hasil baginya dalam bentuk pecahan desimal adalah 0,444444 secara terus-menerus, atau kita ringkaskan dalam bentuk 0,4 dengan angka 4 pada sebelah atasnya ada garis mendatar. Nah, jadi itulah yang menjadi hasil 4/9 dalam bentuk desimal 0,4444 dan seterusnya. Kita lanjutkan soal nomor 4. 4/7 sama dengan berapa dalam bentuk pecahan desimal? Nah, caranya adik-adik masih sama, yaitu dengan cara pembagian bersusun ke bawah. Nah, baik, mari kita kerjakan. Kita letakkan angka 4 di dalam tanda pembaginya, sedangkan angka 7-nya di sebelah luar. 4 dibagi 7 tidak bisa, angka 4 kita kali 10 jadi 40. Nah, tetapi hasil baginya harus juga dibagi 10, artinya harus diawali dengan 0, lalu kita bagi 40 dengan 7, hasil bulat terbesarnya adalah 5. Kita kalikan 5 dengan 7, hasil kalinya 35. Nah, kemudian kita kurangkan 40 dengan 35, hasil pengurangannya adalah 5. 5 bagi 7 tidak bisa, angka 5 kita kali 10 jadinya 50. Selanjutnya kita bagi 50 bagi 7, hasil bulat terbesarnya adalah 7. Kemudian kita kalikan 7 kali 7 sama dengan 49. Kita kurangkan 50 dengan 49, hasilnya adalah 1. 1 bagi 7 tidak bisa, angka 1 kita kali 10 jadi 10. Lalu kita bagi 10 dengan 7, hasil baginya adalah 1. Kita kalikan 1 dengan 7, hasil kalinya adalah 7. Kemudian kita kurangkan 10 dengan 7, 10 kurang 7 adalah 3. 3 bagi 7 tidak bisa, angka 3 kita kali 10 jadi 30.
30 bagi 7, hasil bulat terbesarnya adalah 4. Kita kalikan 4 dengan 7, hasil kalinya adalah 28. Nah, sebelumnya kita pindahkan dulu angka 30, karena tempatnya nanti tidak cukup ke bawah. 4 kali 7 sama dengan 28. Kemudian kita kurangkan, 30 kurang 28 adalah 2. 2 bagi 7 tidak bisa, kita kali 10 jadi 20. 20 bagi 7, hasil bulat terbesarnya adalah 2. Kemudian 2 kali 7, hasil perkaliannya adalah 14. 20 kurang 14, hasilnya adalah 6. 6 bagi 7 tidak bisa, angka 6 kita kali 10 jadi 60. 60 bagi 7, hasil bulat terbesarnya adalah 8. Kemudian 8 kali 7 sama dengan 56. Kemudian kita kurangkan, 60 kurang 56, hasilnya adalah 4. 4 bagi 7 tidak bisa, perlu kita kali 10, jadi 40. Nah, 40 bagi 7, nah coba lihat adik-adik, ini 40 sama seperti pertama sekali, angka 40. Nah, jadi nanti hasil pembagiannya ini 40 bagi 7 adalah 5. Nah, nanti kemudian akan berulang 7, 1, 4, 2, 8. Demikian seterusnya, angka 5, 7, 1, 4, 2, 8 akan berulang secara terus-menerus. Nah, jadi hasil baginya adalah 0,5714428, tetapi di atas angka 0,5714428 ini kita letakkan garis mendatar. Artinya angka 5714428 akan berulang secara terus-menerus sampai tidak terhingga. Nah, sehingga 4/7 dalam bentuk pecahan biasa, sama itu artinya 0,5714428, di mana angka 5714428 secara terus-menerus berulang sampai tidak terhingga. Nah, jadi 4/7 sama dengan 0,5714428 dengan angka 5714428 berulang secara terus-menerus. Kita lanjutkan soal nomor 5. 5/6 sama dengan berapa dalam bentuk pecahan desimal? Nah, baik adik-adik, caranya masih sama, yaitu adalah pembagian bersusun ke bawah. Baik, mari kita kerjakan. Kita tuliskan tanda pembaginya. Angka 5 kita letakkan sebelah dalam, kemudian angka 6 di sebelah luar. 5 bagi 6 tidak bisa, angka 5 kita kali 10 jadi 50. Tetapi hasilnya juga harus dibagi 10. Nah, jadi hasil pembagian harus diawali dengan tanda 0, Nah, sekarang kita bagi 50 bagi 6, hasil bilangan bulat terbesarnya adalah 8. Kita kalikan 8 dengan 6, hasilnya 48, kita letakkan di bawah angka 50. Kemudian kita kurangkan, 50 kurang 48, hasilnya adalah 2. 2 bagi 6 tidak bisa, angka 2 kita kali 10 jadi 20. 20 bagi 6, hasil bulat terbesarnya adalah 3. Kemudian kita kalikan 3 kali 6, hasilnya adalah 18. Kita kurangkan, 20 kurang 18, hasilnya adalah 2. 2 kita kalikan dengan 10, jadi 20. 20 bagi 6, hasil baginya adalah 3. 3 kali 6, 18. Nah, 18 kita letakkan di bawah angka 20, kemudian kita kurangkan. 20 kurang 18, hasilnya adalah 2. Nah, 2 bagi 6 tidak bisa, angka 2 kita kali 10, jadi 20. Nah, 20 bagi 6, hasilnya 3. Nah, coba perhatikan adik-adik ya, angka 20, angka 20, angka 20 secara terus-menerus berulang. Nah, berarti nanti hasilnya ini pun adalah 3 sampai seterusnya. Nah, jadi hasilnya ini adalah angka 3 secara terus-menerus berulang. Kita tuliskan aja titik, 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 titik. Artinya angka 3 ini akan berulang sampai tidak terhingga. Nah, untuk menyederhanakan penulisannya, kita buat seperti berikut. Kita tuliskan 0,83, tetapi di atas angka 3 kita beri strip mendatar atau garis mendatar. Nah, ini menyatakan angka 3 itu
akan berulang secara terus-menerus. Nah, jadi hasil pembagian 5/6 dalam bentuk pecahan biasa, dalam bentuk pecahan desimalnya adalah 0,83333 dan seterusnya. Untuk menyederhanakan penulisannya, angka 3 di sebelah atasnya kita tuliskan garis strip mendatar. Nah, ini menyatakan bahwa angka 3 ini secara terus-menerus berulang sampai tidak terhingga. Nah, jadi 5/6 sama dengan 0,83333 sampai tidak terhingga. Kita lanjutkan soal yang nomor 6, 13/14 sama dengan berapa dalam bentuk pecahan desimal. Nah, baik adik-adik, bagaimana cara mengerjakan soal ini? Tentunya caranya masih sama seperti sebelumnya, yaitu dengan pembagian bersusun ke bawah. Nah, kita tuliskan dulu garis pembaginya, kemudian pembilangnya kita letakkan di sebelah dalam garis, yaitu 13, dan penyebutnya di sebelah luar, yaitu 14. Nah, 13 bagi 14 tidak bisa, jadi angka 13 perlu kita kali 10 sehingga menjadi 130. Tetapi harus diingat hasil baginya juga dibagi 10, sehingga awal dari hasil baginya ini adalah 0, nah, kemudian kita bagi pembilang dan penyebut. 130 bagi 14, nilai bilangan bulat maksimalnya adalah 9. 9 kali 14 sama dengan 126. Kemudian kita kurangkan 130 dengan 126. Hasilnya adalah 4. 4 dibagi 14 tidak bisa. 4 harus kita kali 10 sehingga menjadi 40. 40 bagi 14 dapat 2. 2 kali 14 dapat 28. Kita kurangkan 40 kurang 28 sama dengan 12. 12 bagi 14 tidak bisa. Angka 12 dikali 10 sehingga menjadi 120. 120 bagi 14 sama dengan 8. 8 kali 14 sama dengan 112. Kita kurangkan 120 kurang 112 sama dengan 8. 8 bagi 14 tidak bisa. Angka 8 dikali 10 jadi 80. Nah, 80 bagi 14 dapat 5. 5 kali 14 dapat 70, 80 kurang 70 sama dengan 10. 10 bagi 14 tidak bisa, angka 10 dikali 10 jadi 100. 100 bagi 14 dapat 7, 7 kali 14 dapat 98. Nah, namun sebelumnya angka 100 kita pindahkan ke atas, karena nanti tidak cukup tempatnya di bawah. 7 kali 14, 98. Kemudian kita kurangkan 100 kurang 98 sama dengan 2. 2 dibagi 14 tidak bisa, angka 2 dikali 10 jadi 20. 20 bagi 14 dapat 1. 1 kali 14 dapat 14. Kemudian pengurangan 20 kurang 14 dapat 6. 6 dibagi 14 tidak bisa, 6 kali 10 jadi 60. Nah, kemudian 60 bagi 14 sama dengan 4. 4 dikali 14 sama dengan 56. Nah, kemudian hasil pengurangannya adalah 4. 4 bagi 14 tidak bisa, 4 kita kali 10 jadi 40. 40 bagi 14, hasil maksimalnya bilangan bulat adalah 2. Kemudian 2 kali 14 sama dengan 28. Kita kurangkan 40 kurang 28 sama dengan 12. 12 bagi 14 tidak bisa, 12 kali 10 jadi 120. 120 bagi 14 dapat 8. Nah, namun sebelumnya 120 kita pindahkan ke sebelah atas agar tempatnya mencukupi. Nah, kemudian 120 bagi 14 dapat 8. 8 kali 14 sama dengan 112. Kemudian angka-angka ini kita kurangkan, 120 kurang 112 dapat 8. 8 bagi 14 tidak bisa, 8 kita kali 10 jadi 80. 80 bagi 14, hasil maksimalnya adalah 5. Kemudian 5 kali 14 sama dengan 70.
Kita kurangkan 80 kurang 70 sama dengan 10. 10 bagi 14 tidak bisa. 10 kali 10 jadi 100. 100 bagi 14 dapat 7. Kemudian 7 kali 14 dapat 98. Kemudian kita kurangkan 100 kurang 98 sama dengan 2. 2 bagi 14 tidak bisa. Kita kali 10 jadi 20. 20 bagi 14 sama dengan hasil maksimal nilai bilangan bulatnya adalah 1. Kemudian 1 kali 14 sama dengan 14. Kita kurangkan 20 kurang 14 sama dengan 6. 6 bagi 14 tidak bisa. 6 kita kali 10 jadi 60. Nah, 60 bagi 14 dapat 4. Ya, dapat 4. Kemudian 4 kali 14 dapat 56. Nah, 60 kurang 56 dapat 4. Kemudian 4 dibagi 14 tidak bisa. 4 kali 10 jadi 40. Nah, 40 bagi 14 dapat 2. Nah, dapat 2 tidak usah lagi kita tulis ya adik-adik. Kenapa? Karena kalau kita lihat secara teliti angka-angka ini ada yang berulang. Yaitu angka yang berwarna ini akan berulang secara terus-menerus sampai tidak terhingga ke arah kanan. Angka 285714. 285714. Nah, angka 2 itu tadi kita dapatkan dari pembagian 40. Nah, sama kalau kita lihat di sini 40, nanti di sini adalah angka 2. Kemudian nanti angka 8, angka 5, 7, 1, 4, dan seterusnya. Nah, jadi pecahan 13/14 dalam bentuk pecahan biasa, dalam bentuk pecahan desimalnya adalah 0,928574, di mana angka 285714 berulang secara terus-menerus sampai tidak terhingga. Kita lanjutkan soal nomor 7. Nah, ini kebalikannya. Kita merubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. 0,4 sama dengan berapa dalam bentuk pecahan biasa? Nah, lihat banyak angka di belakang koma. Nah, jumlah angka di belakang koma ini cuma satu angka. Nah, kalau satu angka berarti penyebutnya 10. Ya, satu angka di belakang koma penyebutnya 10. Nah, berarti 0,4 sama dengan, tuliskan semua angkanya tanpa koma, 0,4/10. Nah, 0 di depan itu tidak ada artinya, jadi harus kita buang. Jadilah tinggal angka 4. Penyebutnya tetap sama, 10. 4/10. Masih bisa kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 2. 4/2 dibagi 10/2 sama dengan 2. 4 bagi 2 dapat 2, 10 bagi 2 dapat 5. Nah, jadi 0,4 desimalnya sama dengan 2/5 untuk pecahan biasa. Kita lanjutkan soal nomor 8. 0,75 pecahan biasa. Nah, bagaimana hasilnya dalam bentuk 0,75 pecahan desimal? Berapa hasilnya dalam bentuk pecahan biasa? Kita lihat banyak angka di belakang koma. Jumlah angka di belakang koma ada 2. Nah, jadi kalau ada 2 berarti penyebutnya 100. Ya, 2 angka di belakang koma penyebutnya 100. 0,75 sama dengan, tuliskan semua angka tanpa koma, yaitu 0,075/100. Angka 0 di depan tidak ada artinya, harus kita buang, tinggal 75/100. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi bilangan yang lebih kecil, sama-sama dibagi 25. 75 bagi 25 per 100 bagi 25. 75/25 dapat 3, 100/25 dapat 4. Jadi desimalnya 0,75, pecahan biasanya sama dengan 3/4. Nomor 9. 0,345 sama dengan titik-titik. Nah, lihat banyak angka di belakang koma. 0,345
3 angka di belakang koma, yaitu angka 3, angka 4, angka 5. Jadi cuma ada 3 angka, berarti penyebutnya adalah 1000. 0,345, tuliskan semua angkanya 0,345 per 1000. Angka 0 di depan tidak ada artinya, tinggal 345 per 1000. Nah, sama-sama kita bagi 5. 345 per 5 per 1000 dibagi 5. Hasilnya adalah 69 per 200. Nah, jadi kesimpulannya 0,345 desimalnya, pecahan biasanya adalah 69 per 2000. Kita lanjutkan soal yang ke-10. 0,25 desimal sama dengan berapa pecahan biasa? Lihat banyak angka di belakang koma. 0,025 jumlah angka di belakang koma 3. Jadi walaupun sini angka 0 tetap kita hitung, yang penting di belakang angka 0. Di belakang angka 0 ada 3, berarti penyebutnya nanti jadi 1000. 0,025 tuliskan semua angkanya 0025 per 1000. Angka 0 di depan tidak ada artinya, harus kita buang, tinggal 25 per 1000. Sama-sama kita bagi 25, 25 per 25 dibagi 1000 per 25 sama dengan 1 per 40. Jadi 0,025 desimal sama dengan 1 per 40 pecahan biasanya. Kita lanjutkan soal nomor 11. 0,005 pecahan desimalnya, berapakah pecahan biasanya? Nah, kita lihat banyak angka di belakang koma. 0,005. Nah, sini ada 2 0 di belakang koma, tetap dihitung. Yang penting dia posisinya di belakang koma harus dihitung walaupun 0. Nah, jadi ada 1, 2, 3. 3 angka di belakang koma, berarti penyebutnya 1000. 0,005 tuliskan semua angkanya tanpa koma. 0005 per 1000. Buang angka 0 di depan karena tidak ada nilainya, jadilah tinggal 5 per 1000. Sama-sama dibagi 5, 5 bagi 5 per 1000 bagi 5, sama dengan 1 per 200. Nah, jadi 0,005 desimalnya sama dengan 1 per 200 pecahan biasanya. Nomor 12. 0,0065 pecahan desimalnya, berapakah pecahan dalam bentuk pecahan biasa? Lihat banyak angka di belakang koma. 0,0065, 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka di belakang koma, berarti penyebutnya 10.000. 0,0065 tuliskan semua angkanya. 00065 per 10.000. Angka 0 di depan tidak ada artinya, kita buang, tinggal 65 per 10.000. Sama-sama dibagi 5, 65 bagi 5 per 10.000 bagi 5, sama dengan 13 per 2000. Soal nomor 13. 1,75 bentuk desimalnya, berapakah dalam bentuk pecahan biasanya? Kita lihat banyak angka di belakang koma. 1,75. 2 angka di belakang koma, yaitu angka 7 dan 5. Karena cuma ada 2 angka, maka penyebutnya 100. Penyebutnya jadi 100. 1,75 sama dengan, tuliskan semua angkanya 175 per 100. Nah, kemudian sama-sama kita bagi 25. 175 bagi 25 per 100 bagi 25, sama dengan 7 per 4. 1,75 desimalnya sama dengan 7 per 4 pecahan biasanya. Kita lanjutkan soal yang nomor 14, 0,4, di mana angka 4-nya ada garis mendatar sebelah atas. Nah, itu artinya satu angka di belakang koma, yaitu angka 4 ini, berulang secara terus-menerus. Nah, bagaimana adik-adik kita menyelesaikan soal ini?
Nah, caranya adalah dengan pemisalan. Kita misalkanlah angka 0,444 yang berulang secara terus-menerus ini sama dengan A. Atau A sama dengan 0,444 dan seterusnya. Kemudian nilai A kita kalikan dengan 10 atau 10 kali A sama dengan. Karena kita kali 10 berarti tanda komanya bergerak ke kanan satu angka. Sehingga hasilnya adalah 4,44444 dan seterusnya. Nah, kemudian kita susun kembali persamaan ini. Kita dapatkan tadi 10A sama dengan 4,4444 dan seterusnya. Kemudian A sama dengan 0,4444 dan seterusnya. Kedua persamaan ini kita kurangkan. 10A kurang A sama dengan 9A. 4,444 dan seterusnya dikurangi dengan 0,444 dan seterusnya. Nah, hasil pengurangan di belakang koma ini akan menjadi 0, sedangkan yang di depannya 4 kurang 0 sama dengan 4. Jadi hasilnya adalah 4,000. 9A sama dengan 4,000000. Angka 0 di belakang koma tidak ada artinya, sehingga boleh kita tuliskan 9A sama dengan 4. Nah, berarti dalam hal ini A kita dapatkan sama dengan 4/9. Nah, jadi adik-adik 0,4444 dan seterusnya dalam bentuk pecahan desimalnya, pecahan biasanya adalah 4/9. Nah, ini adik-adik adalah soal yang sama dengan soal nomor 3 yang ada di depan video ini. Nah, nanti boleh kamu putar kembali bahwa soal ini sebenarnya saling berkebalikan. Kalau dalam soal nomor 3, pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, soal nomor 14 ini pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, demikian adik-adik, sampai di sini pembahasan kita. Dan akhirnya saya ucapkan selamat belajar. Demikian adik-adik pelajar pertemuan kita kali ini. Semoga materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan dapat memacu semangat belajarmu agar lebih giat lagi. Jika sekiranya adik-adik ada pertanyaan, saran, dan komentar, mohon adik-adik cantumkan pada kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan tunggu video-video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa ya adik-adik, video ini mohon di-like, di-share, dan di-subscribe. Akhirnya saya ucapkan salam sukses. Cerdas itu wajib, bijaksana itu penting.